Padahal kekayaan gereja Katolik itu hebat loh. Setiap minggu ada beda. Jangankan di masa Advent, setiap hari minggu biasa. Ini paling awalilah, minggu depan awalilah, minggu berikut awalilah, minggu keempat gantilah dengan gembira. Itu kan sayang. Maka dalam buku ini minggu pertama, kedua, ketiga, keempat nyanyian pembuka berbeda. Sesuai dengan yang seharusnya, sesuai dengan antifon di dalam. Jadi masing-masing ada nyanyiannya di setiap minggu. Misalnya minggu Advent pertama dalam bahasa Latin Ate levavi anima meam. Judulnya Ate levavi lah. Minggu kedua ada Populusion dengan melodi sendiri, syair berbeda. Minggu ketiga adalah minggu Gaudete. Karena itu lagunya juga Gaudete Indomine semper iterum dico Gaudete. Minggu keempat Rorate Celi. Ya, hai langit terbukalah, bukalah hai langit ya. Nah, karena itu, ini kan kaya sekali kita punya nyanyian Gregorian. Kami unjukkan lagu paling dipakai di setiap masa. Masa Advent pakai itu. Masa Natal pakai itu. Masa Prapaskah pakai itu. Masa Paskah pakai itu. Masa biasa juga. Selain awalil, selain lagu-lagu tadi. Pertanyaan, memangnya tidak ada nyanyian persembahan yang cocok untuk masa Advent kah? Untuk masa Natal, untuk masa Prapaskah? Mestinya ada, karena di sini ada. Maka salam jumpa Sobat Rangkum semua, umat terkasih. Salam baku dapa lagi di program Rangkum untuk yang episode kesekian kalinya. Dan hari ini saya sudah mengundang secara istimewa lagi narasumber yang terkenal baik di Keuskupan Manado ataupun di skala nasional, sama nak kenal beliau ini. Dan hari ini orang akan bercerita banyak tentang nyanyian dalam liturgi gereja, khususnya nanti secara spesifik tentang masa Advent. Biarpun ini masih bulan Oktober, tapi kalau so berber itu so babunyi sudah bobo cookies ding semua babunyi lagu itu. Tapi ini ada sesuatu yang istimewa yang kita akan bahas, dan ada sesuatu yang juga yang pastor akan bawa di sini yang untuk diperkenalkan kepada umat semua. Karena itu salam jumpa Pastor Hari. ya, Singkat. salam jumpa lagi. Sudah lama tidak ketemu ya. Sudah lama sekali tidak ketemu, dengan tetapi Montini, dengan staf semua ya, pastor juga. baik Pastor. Terima kasih sudah menyikapi undangan ini, dan kita rasa bagus orang mau cerita biar agak sedikit lama ini tentang gradual tentang Advent. gradual. Nah, so kasih bocor tuh apa tuh mau ceritakan tentang gradual. Apa itu nanti gradual? Tentu nanti Pastor Hari akan jelaskan lebih lanjut. Baik Pastor, masih di Musika Sakra Pastor? Masih di sana. Oh, iya. Sudah 7 tahun, hampir 8 ini. Oh, sama berarti. Ya, harap ada pengganti kelak. Kita juga berharap begitu di sini. Orang penuh harapan sebenarnya lagi ini dengan porsi masing-masing ya. Ya. Baik Pastor, kita langsung saja Pastor untuk cerita di bagian ini, karena Pastor Leso bawa buku, kita teringat ujian dulu ya, belajar. Mari kita ke bagian di Misa 14 dulu memang. Oh ya, memang saya bawa buku gradual Romanum. Iya, karena itu aja bilang not balok. Karena sudah pahoba sedikit, memang balok tuh bukan perlu bahoba? Boleh Pastor. Bahoba. Notasi Gregorian dan not balok. Memang dia bentuknya balok. Memang bukan balok, betul. Pastor dia bilang dulu Pak orang kan ndak lonjong telur ya. Seperti yang jaga gambar, memang not balok. Ya. Baik Pastor, sekarang Pastor ya, kita langsung saja pertanyaan itu, karena kita fokusnya sekarang mungkin di Advent ya. Nah, dari Pastor yang belajar tentang musik liturgi banyak ya, apa sebenarnya yang menjadi kekasan dari nyanyian dalam masa Advent Pastor itu? Ya, jadi nyanyian Advent namanya saja Advent kan, penantian ya. Dan dalam gereja kita itu warna liturgi berbeda. Ya, kalau sekarang kan warna liturgi hijau. Ya, betul. Kalau kita lompat Natal, warna liturgi putih. Dan di antara itu masa penantian, masa Advent, kan kedatangan Adventus, untuk kedatangan Kristus, kita ada satu warna lain, warna ungu. Ya. Memang nanti di minggu ketiga, minggu Gaudete ada pink ya. Merah muda. Merah muda. Warna bunga rose sebenarnya. Ya. Apa kemarin yang Pastor Stanley bilang?
merah anggur atau merah mawar, merah maksudnya. mawar ya, merah mawar ya seperti itu ya. Gitu. Merah mawar itu paling tepat. Nah, di situ jadi ada warna liturgi berbeda, pasti ada sesuatu ya kan, bukan Ya. cuma bermain warna saja mau-maunya Betul. saja, tidak. Dalam liturgi gereja Katolik itu warna itu kita harus mempersiapkan diri Betul. untuk kedatangan Tuhan kita, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi perlu persiapan. Ya. Nah, dengan ditunjukkan dengan ya mesti ada pertobatan. Siapa yang mau datang ini ya kan? Ya. Bukan Pastor Made yang datang, tetapi Tuhan Yesus lewat kelahirannya di Bethlehem. Ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri, berarti ada sesuatu yang harus kita ubah juga Betul. dalam kehidupan kita supaya kita disiapkan. Betul. Nah, dalam konteks liturgi ya kita harus ada nyanyian-nyanyian lain. Bukan nyanyian masa biasa, bukan nyanyian masa Natal, tetapi biasanya ada nuansa-nuansa baru di dalam nyanyian yang sudah ada dalam puji syukur maupun Mada Pada Bakti. bakti. Ya. Dan sekarang ada nyanyian-nyanyian baru yang mendukung ke situ. Ya, dari segi lirik atau mungkin melodi, Pastor, apakah ada kekasan di masa Advent ini dibandingkan dengan masa biasa? Iya, Dari Pastor? tentunya lirik atau syair itu selalu harus berdasarkan bacaan-bacaan kitab suci di hari yang bersangkutan. Ya. Dalam konteks ini di hari Minggu yang bersangkutan, ya kan? Minggu Advent pertama, kedua, ketiga, keempat. Tentu di masa biasa itu juga liriknya sebenarnya harus dalam konteks bacaan yang itu. Jadi sebenarnya salah secara umum ya. Ya. Salah kalau cuma pilih lagu-lagu pokoknya so tahu, pokoknya umat tahu. Salah. Memang masih kita boleh bicara tentang itu ya, pemilihan lagu. Ya. Nah, dalam konteks masa Advent begitu juga. Jadi syairnya itu berasal dari kitab suci, berarti ada tema-tema yang berjalan dari minggu pertama Advent, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, semua temanya itu semakin mendekat pada 24, 25 Desember. Kan 24 kan sudah Vigili Natal. Ya. Jadi syair-syair yang ada dalam buku gradual dan juga mestinya dalam lagu-lagu apapun yang diciptakan itu harus berdasarkan pada bacaan-bacaan perayaan Ekaristi yang bersangkutan di minggu pertama kah, kedua kah, ketiga, keempat. Jadi kekasan suasana justru datang dari situ. Ya. Dari syair. Nah, dari syair baru datanglah melodi. Nah, itu tuh bagus semua. Jadi melodinya juga harus menyesuaikan pada syair. Maksudnya, Pastor? Nah, Soalnya kan apa ya, kalau kita dengar lagu-lagu yang sekarang mungkin ya menurut orang lain mungkin dong bilang, sorry, bukan lagu liturgi juga Ya. ini, mungkin lagu pada umumnya sekular juga, dan dia bilang apa, miskin lirik, mungkin apa istilahnya, miskin makna seperti miskin makna. beda kalau misalnya orang dengar lagu-lagu tempo dulu yang memang puitis Ya, dengan itu oke. ya, Pastor. Jika dihubungkan sekarang dengan itu, Pastor, gimana, Pastor, yang kalau misalnya dalam Oke. liturgi? Jadi pertama yang harus ada adalah syair, Ya. teks. Oke. Dan ya dalam konteks kita ini sekarang teksnya kan datang tadi saya katakan dari bacaan-bacaannya. Saya beri contoh. Kalau saya gembira, Ya. bisa juga dibuat melodi dari situ. Nah. Saya gembira daripada saya gembira. Itu kan beda ya. Saya gembira. Itu jadi harus ya sedikit minor ya, bahkan banyak minor. Ya. Daripada dibuat minor, saya gembira kok minor, ya kan? Akhirnya wajahnya harus keriput dan sebagainya karena saya sedih, bolehlah. Saya sedih, ya kan? Tapi kalau saya gembira enggak bisa. Betul. Nah, teks-teks yang ada dari kitab suci tentu penantian, tentu ada pembaharuan diri. Kalau kita lihat dari teks bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan Injil dalam misa gereja Katolik, di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat itu jalan bagus. Ya. Ada satu arah loh yang harus diketahui oleh kita semua. Bukan cuma sekedar minggu pertama kuat, minggu kedua kuat, minggu ketiga ke minggu keempat. Tidak, ada sesuatu yang lebih di situ. Ada sesuatu yang lebih. Nah, dari situ melodi-melodi mestinya ada berbeda. Ya. Cuma ya apakah
semua orang bisa sampai ke situ. Itu yang saya kira pemahamannya. Paling ada lagu ya pokoknya kita bisa nyanyi selesai. Ada lagu baru ya pokoknya saya bisa dengar mungkin lewat YouTube, saya nyanyi selesai. Jadi padahal harus dicari sesuatu yang berhubungan di situ. Ya. Kita kok selalu lupa bilang Pak Pastor, bagus bawa keyboard kecil mungkin sini kan, jadi langsung praktek DP melodi mayor. Baik. Pengiring lagu misa pas paus datang ini. Oh iya. Pengalaman lain waktu itu. Waduh, biar orang bilang sudah jago dan sebagainya, berhadapan dengan situasi tetap di gemetar, GBK tetap dugdak. Soalnya wah siapa ini ya kan? Paus syukur ya, maestro liturgi waktu itu Monsignor Raffaello ya sudah bicara banyak, ada juga datang bersama sebelum hari H buat gladi ya kan, dan ya oke, sudah tambah lebih rileks. Tapi biar bagaimana, aduh paus ini ya. Paus datang gitu. Tercatat dalam sejarah pengiring misa waktu paus datang. Ya tetap karena masalahnya bukan paus ya, tapi liturgi harus jadi bagus itu kan. Betul. Masalahnya ya seluruh dunia juga melihat itu. Selain kita yang di GBK, kita di Indonesia, tapi kan disiarkan langsung juga oleh Vatikan itu. Betul, Pastor. Mungkin next kita undang Pastor datang, mungkin ada dengan penyanyi 3 orang begitu, dan dengan keyboard bagus ya, supaya memang umat dengar podcast tidak ada dengar cerita tapi dengar juga itu melodi ini tuh melodi ini. Itu. Boleh ya. Boleh kapan-kapan boleh. Saya tunggu undangan. Kita mungkin yang tadi Pastor kita sedikit sekaligus mungkin kasih tips ke umat. Yang tadi Pastor bilang dengan tegas bahwa ketika memilih lagu misalnya dalam misa harian begitu terus hanya ambil itu salah gitu. Ya. Jadi harusnya memang dengan dirijen, dengan siapa yang mempersiapkan lagu juga harus bacaan kitab sucinya dulu dan lihat temanya dan lagunya gitu. Benar, itu jadi pertama harus ditentukan dulu tema dari perayaan Ekaristi. Paling gampang adalah ketemu pastor paroki. Nah itu dia. Paling gampang itu. Gampang tapi susah. Gampang. Nah, itu silakan jelaskan sendiri susahnya di mana. Iya. Artinya mungkin ketemu pastor parokinya yang susah ya. Entah. Jadi harus dilihat. Jadi paling gampang ketemu pastor paroki, pastor mau pakai tema apa besok. Betul. Homili apa ya kan, datang dari situ juga. Kalau susah ya artinya silakan umat juga walaupun pastornya sudah jelaskan. Tapi coba lihat bacaan Injil. Itu yang pertama bacaan Injil dulu. Sesudah itu lihat bacaan pertama, sesudah itu lihat bacaan kedua. Sesudah itu dalam perayaan Ekaristi kita sudah ada doa pembuka yang bukan sembarang diciptakan. Itu dalam satu kurun waktu sejarah yang panjang diciptakanlah doa pembuka yang disebut doa kolekta. Begitu juga persembahan, begitu juga doa sesudah komuni. Itu tidak sembarang diganti, tidak boleh diganti. Mungkin Pastor Stanley harus bicara ini ya. Atau sudah dibicarakan, saya tidak tahu. Dalam jadi itu memang doa sang imam, doa presidensial harus diucap oleh sang imam. Bahkan mestinya dinyanyikan kalau hari Minggu karena hari raya. Nah kemudian dari situlah ditentukan tema, tapi bukan cuma sekedar baca kan, dianalisa bagaimana. Lalu kemudian tentukanlah satu kalimat misalnya, atau kemudian 1-2 kata kunci tema ini. Dari situ baru cari, minta maaf kita punya lagu di puji syukur dan ibadah bakti yang memang minta maaf agak terbatas. Betul. Jadi tapi biar bagaimanapun coba lihatlah, cari di situ sesuai dengan tema inti yang sudah dipilih. Cari di puji syukur mana yang cocok, cari di ibadah bakti mana yang cocok. Memang di buku-buku dari Percikan Hati atau dari Ruah sudah ada usulan lagu, bahkan dari KWI juga, Komisi Liturgi KWI sudah ada usulan lagu. Cuma mungkin ada lagu-lagu yang memang tidak diketahui oleh umat, ya kan? Sehingga ya kalau mau diganti silahkan. Cuma berdasarkan pada yang tadi. Jadi pada prinsipnya ya persiapan. Jadi bukan cuma pastornya yang persiapan homili dan semua, tapi yang wilayah rohani, kelompok kategori yang bertugas juga harus persiapan. Harus semua. Iya, minimal latihan, jangan tiap masuk dengan gembira. Ya itu awalilah.
Apabila kan cuma pendek. Iya, ya. cepat Lalu sampai itu. akibatnya diulang-ulang berapa kali. Sampai kelar pendupaan. Baik, Pusin. Pastor mungkin boleh minum dulu sedikit sambil kita sapa yang nonton hari ini. Untuk semua ya, untuk semua umat yang sudah nonton ini tetap pantengi pembicaraan kami hari ini, dan jangan lupa support karya pewartaan di Komsos Manado dengan klik tanda bintang di bawah itu, boleh klik sebanyak-banyaknya, atau kalau nanti di YouTube boleh ada klik kolom terima kasih di bawah, silahkan Anda klik di situ seikhlasnya. Ya. Untuk support karya pewartaan di Komsos. Baik, Sobat Rangkum, sekarang kita ada bawa buku yang bagus ini. Warnanya simple dan juga desainnya sederhana, minimalis, elegan. Nah, warnanya seperti ini dan tebal. Nah, ini namanya Gradual Masa Advent dari Musika Sakra Keuskupan Manado. Nah, yang ciptakan ini, susun ini ya Pastor Harino. Jadi kita akan banyak cerita tentang isi buku ini, dan mungkin pertama Pastor, apa yang melatar belakangi penulisan buku ini dulu? Karena kemarin kita misa juga sempat di Santo Yosef, kita bilang ya pada prinsipnya beli dulu nih buku ini supaya belajar bersama di wilayah rohani atau di kelompok kategorial, supaya nanti masa Advent nyanda pembukaan O Datanglah Immanuel, penutup Putri Sion. Bagusnya itu gitu. Kita dia tahu DPIC di sini, kita juga mau belajar bahasa. Mungkin Pastor pertama itu apa yang Pastor melatar belakangi sampai keluar buku ini begitu Pastor? Ya. Mungkin agak panjang ya, semoga tidak. Tetapi latar belakang saya adalah Gradual Romanum. Ya. Nah, kalau kita di Indonesia punya puji syukur, punya Mada Bakti yang berlaku nasional, maka Gereja Katolik yang berlaku universal adalah Graduale Romanum. Buku ini ya agak rusak karena memang menjadi studi saya. Ya. Itu Graduale, dan yang saya bawa adalah Gradual Triplex. Ya, ada berapa gradual, Profesor? Panjang mau cerita, kita boleh buat juga podcast ya. Ini Gradual Triplex itu berarti triplex, tiga lapisan. Jadi sudah ada notasi Gregorian, lalu di atasnya ada manuskrip, dan di bawahnya juga ada manuskrip, sehingga ada 3 lapisan. Manuskrip ya namanya manuskrip kan ya, tulisan tangan ya kan, tangan, skrip, tulisan, dan itu menjadi hal yang bagus untuk interpretasi. Nah, kita belajar dari sini di dalam Graduale ini, nyanyian misalnya masa Advent kan, masa Advent minggu pertama sudah ada nyanyiannya untuk nyanyian pembuka masa Advent. Kita singgung saja bersama cuma nyanyian pembuka. Di sini namanya Gradual, ada nyanyian pembuka, ada Mazmur, ada Aleluyanya, melodi Aleluya sendiri, ada Ofertorium, nyanyian persembahan sendiri, ada nyanyian Komunio sendiri. Jadi masing-masing ada nyanyiannya di setiap minggu. Misalnya, minggu Advent pertama dalam bahasa Latin, Ate levavi anima meam. Judulnya Ate levavi lah. Minggu kedua ada Populusion. Dengan melodi sendiri, syair berbeda. Minggu ketiga adalah Minggu Gaudete. Karena itu lagunya juga Gaudete Indomine Semper, Iterum Dico Gaudete. Minggu keempat Rorate Celi. Ya, hai langit terbukalah, bukalah hai langit ya. Nah, karena itu ini kan kaya sekali kita punya nyanyian Gregorian. Cuma Gregorian siapa yang mau nyanyi sekarang? Maka ide yang muncul dari buku sini saya tetap pakai gradual. Nah, gradual kalau boleh mundur, gradual artinya kumpulan, tetapi juga tersusun rapi. Nah, buku Gradual Romanum, Graduale Romanum tersusun rapi, tersusun dan bertingkat. Tersusun berarti sudah dari nyanyian pembuka terus sampai komunio itu tersusun. Tetapi bertingkat dalam arti coba lihat, dia ada masa Advent, dia naik lagi kemudian ke masa Natal, terus sepanjang tahun sampai akhirnya nanti Kristus Raja. Lalu kemudian kita mulai lagi masa Advent, dan semua ada di sini. Untuk para kudus, nyanyian para kudus ada di sini. Nah, jadi dari situ muncullah Gradual Advent.
yang saya pikir harus dibuat. Jadi nyanyian di sini mengikuti antifon di dalam perayaan Ekaristi. Umat mesti tahu bahwa setiap perayaan Ekaristi ada antifon pembuka. Betul. Setiap perayaan Ekaristi bukan hanya pada hari Minggu, tetapi hari biasa juga, hari pesta. Semua perayaan Ekaristi apapun itu ada antifon pembuka. Ada antifon persembahan, ada antifon komuni. Dari situlah ada syair. Dan syair itulah yang menjadi nyanyian-nyanyian di dalam gradual Romanum. Nah, misalnya Atelevavi anima meam, minggu pertama Advent, kalau dalam gradual, dalam misalnya Romanum bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, syair itulah yang saya angkat menjadi nyanyian-nyanyian di dalam buku ini. Jadi akhirnya syairnya adalah berasal dari syair Graduale Romanum, bukan syair sembarangan. Dan itu sudah sesuai dengan bacaan-bacaan kitab suci. Ya, di hari Minggu yang bersangkutan, minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi syairnya, kekayaannya ini adalah syair. Ya, betul. Nah, apa ya Profesor nih? Baru mau lihat asuk bingung. Tebal sekali. Oke. Jadi kalau boleh saya bilang, jadi ada 4 nyanyian pembuka. Nah, umumnya kan kita seperti tadi dibilang tadi, nyanyian pembuka apa tadi dibilang tadi? Oh, datanglah Immanuel. Oh, datanglah Immanuel, ya. Tapi sebenarnya itu harus di minggu keempat loh. Tidak boleh, ya tidak sembarang diambil masuk minggu pertama. Karena pembuka puji syukur yang 442 Advent itu iya tuh pertama muncul. Jadi minta maaf ya, menyesal di situ tidak diterangkan bagus, ya kan? Iya, betul. Atau hai angkatlah kepalamu, dari puji syukur pakai hai. Ya. Minggu pertama hai angkatlah kepalamu, minggu kedua mungkin tanpa hai, langsung ambil dari mana bakti. Ya, angkatkanlah kepalamu. Minggu kedua. Minggu ketiga okelah dari puji syukur, karena ada minggu puji syukur, ada minggu Mada Bakti ya dalam gereja kita. Betul. Dalam paroki. Jadi akhirnya pakai hai angkatlah kepalamu minggu keempat. Minggu ketiga sudah pakai hai. Jadi hilangkan dulu tuh hai, pakai Mada Bakti, angkatkanlah kepalamu. Jadi 4 minggu entah pakai hai atau tidak, angkatkanlah kepalamu. Padahal kekayaan gereja Katolik itu hebat loh. Setiap minggu ada beda. Jangankan di masa Advent, setiap hari Minggu biasa. Ini paling awalilah. Minggu depan awalilah. Minggu berikut awalilah. Minggu keempat gantilah dengan gembira. Itu kan sayang. Maka dalam buku ini minggu pertama, kedua, ketiga, keempat nyanyian pembuka berbeda. Sesuai dengan yang seharusnya, sesuai dengan antifon di dalam misalnya Romanum. Bukan hanya itu, kita punya antifon persembahan yang minta maaf dan menyesal sudah tidak ada di dalam misalnya Romanum. Jadi kalau pastor lihat di dalam misalnya Romanum, langsung doa persembahan, tidak ada antifonnya. Tetapi di dalam Graduale Romanum masih ada sisa-sisa antifonnya, dan bahkan sudah jadi lagu. Dan antifon itulah yang saya angkat di sini menjadi nyanyian persembahan. Kalau tidak, paling selalu dinyanyikan Bapa di surga terimalah. Ya, semua itu. Ada satu yang selalu dibawakan, lagu persembahan. Itu Bapa di surga terimalah. Bapa di surga terimalah. Itu terus, tapi yang paling sering sajian roti anggur. Ada satu lain lagi. Bukan juga, bukan ambillah Tuhan, ada yang satu. Kami hunjukkan, kami hunjukkan lagu paling dipakai di setiap masa. Masa Advent pakai itu. Masa Natal pakai itu. Masa Prapaskah pakai itu. Masa Paskah pakai itu. Masa biasa juga. Selain awalil, selain lagu-lagu tadi. Pertanyaan, memangnya tidak ada nyanyian persembahan yang cocok untuk masa Advent kah? Untuk masa Natal, untuk masa Prapaskah? Mestinya ada, karena di sini ada. Maka di dalam buku Gradual Advent ini, akhirnya saya ciptakan
nyanyian-nyanyian baru untuk persembahan. Memang di dalam Minggu Advent ada nyanyian persembahan Minggu Advent pertama ada nyanyian persembahan sendiri, kedua, ketiga, keempat. Tetapi karena nuansanya Advent maka boleh berlaku umum untuk seluruh masa Advent. Ya. Kita juga punya antifon komuni. Tadi kan saya sudah terangkan antifon pembuka, antifon persembahan yang tidak ada tetapi akhirnya ada. Ya. Karena bukti-buktinya ada, sisa-sisanya, dan dari situ saya buat nyanyian untuk persembahan. Lalu kita juga punya antifon komuni. Dan itu juga ada lagunya di dalam sini, dan ada lagunya juga di dalam gradual kita. Memang di sini saya masukkan juga nyanyian Gregorian yang ada di sini, yang ada di dalam buku ini. Tetapi saya buat lagu baru, karena kita kan tidak tahu Gregorian, walaupun ada. Ya syukur bahwa Pesparani kita sudah mengakomodir nyanyian-nyanyian ini, sehingga saya masukkan juga. Sambil ada petunjuk tentang Gregorian dengan notasi angka di atasnya. Ya siapa tahu di paroki ada 5 orang, 6 orang, kaum bapak atau kaum ibu yang mau belajar Gregorian. Sudah ada dengan notasi angkanya di atas. Dan di YouTube ada banyak juga contoh tentang itu. Jadi kalau bicara tentang antifon ada 3 antifon di dalam perayaan Ekaristi, dan 3 antifon itu diakomodir menjadi satu nyanyian bahasa Indonesia yang saya rasa bagus di sini. Lalu tambah dengan penutup, nyanyian penutup, minta maaf. Iya, Pastor. Sebelum lewat lebih jauh, Pastor, kan tadi antifon itu Pastor jadikan sebagai syair di sini, toh. Ya. Bagaimana Pastor bisa menciptakan melodinya yang sebanyak ini dengan inspirasi yang Iya. Ini pertanyaan yang agak susah dijelaskan. Kayak kita lihat Pastor Hari DP lagu syair dan Pastor Hari. Ada yang Gregorian Mart banyak sekali Pastor punya. Iya. Kita lihat atau dalam mimpi kah kayak lentik. Saya berdoa. Saya sembahyang. Sebenarnya cuma ada 16 lagu. 4 lagu pembuka, 4 lagu persembahan, 4 lagu komuni, 4 lagu penutup. Jadi cuma 16. Cuma? Ya, sebenarnya cuma. Nah ini kan jadi banyak, ini sudah ratusan. Ya. Lalu ada yang bilang, Pastor tambah lagi lagu-lagu lain. Lagu misa. Orang banyak mengeluh tentang Mazmur yang baru yang susah. Ya. Jadi akhirnya saya dipaksa untuk coba bikin lagi Mazmur yang baru. Tapi saya bilang, oke lah, ini menjadi pelengkap. Saya tidak bilang bahwa Mazmur yang baru tidak boleh dipakai. Pakailah itu, ini ada ad libitum, berarti tertulis, mau pakai silakan. Ya. Lalu akhirnya ada juga yang bilang, Pastor, kita kan punya gereja besar, gereja kecil. Jadi kadang-kadang kalau menyanyi yang lagu mana, awalilah pastor juga kalau tidak melalui dari pintu depan gereja, cuma potong dari sakristi, potong langsung sambung ke altar. Maka ya belum selesai, ada pengukupan belum selesai, sudah selesai lagunya. Maka saya mengakomodir juga untuk nyanyian kelompok besar, gereja kecil dengan banyaknya ayat. Nah, tapi kalau menjawab yang tadi itu saya doa. Kalau 14 saja itu kan saya berpikir saya 23 tahun di seminari, kok saya tidak bisa ciptakan satu lagu. Karena apa? Ya memang saya diganggu di sana. Ya diganggu kalau ya tidak mau bilang apa, tapi kadang-kadang sementara ada anak datang tok mau bicara ya sudah. Setelah mau sambung saya tidak bisa sambung. Karena sudah ada suasana hati dengan pembicaraan sebelumnya. Jadi sudah saya gulung masuk sampah, tempat sampah. Di Musika Sakra saya tinggal sendiri dengan suasana bagus. Di belakang saya ada gambar Maria yang saya bawa dari Roma, Maria Bunda Hati Kudus. Jadi ini dinding saya punya tempat begini, di belakang ada Bunda Maria yang bagus, saya bawa dari Roma. Dan saya akhirnya duduk seperti Pastor Made duduk di situ. Saya menghadap Bunda Maria. Gitu. Jadi dan saya mulai dengan coret-coret dan sebagainya. Saya perlu waktu, tetapi ada perenungan sebelumnya. Sebelumnya saya hening dulu. Saya sembahyang. Saya bilang, semua berasal dari doa. Betul. Harus ada. Saya terus terang, di awal saya tulis ini satu mujizat sukacita.
Ini di kata pengantar, saya sudah tulis di situ. Ini satu mujizat sukacita. Karena bagi saya ini satu mujizat. Kok saya bisa ciptakan hanya untuk 4 minggu berapa ratus halaman ini? 248 halaman. Bagi saya satu mujizat memang bagi saya. Dan ya mujizat sukacita. Masih bayang-bayang kali lalu kan dengan Injil sukacita atau apa namanya. Iya, Pastor. Begitu. Jadi umat sekalian atau siapa yang dengar doa, sembahyang. Tapi kadang biar berdoa juga kalau yang tidak punya jiwa di sini, Pastor. Mentok. Iya, memang harus ada suasana yang bagus, suasana hati yang bagus. Meditasi harus. Itu harus ada. Soalnya kalau mau lihat-lihat juga ini, nantinya orang mau pikir bisa tercipta sebuah melodi yang lirik mungkin orang bisa tulis gitu. Ya. Mungkin sama dengan nulis puisi dan ini, tapi melodi yang bisa menghidupkan lirik, betul itu Mas. Sehingga orang bisa merasa bahwa itu sesuatu yang ini, itu saya rasa luar biasa di sini, Pastor. Iya. Dan ada begitu banyak, tapi memang saya menghayati syairnya. Saya menghayati syairnya. Tentu syair ini datang dari kitab suci ya. Iya, betul. Kitab suci. Jadi saya harus baca kitab suci. Saya berusaha untuk nyanyian Mazmur tidak mengubah. Juga yang lain-lain tidak ubah. Tetapi kadang-kadang memang kita harus merumuskan kembali karena ini harus ada melodi. Yeah. Tapi pertanyaan yang bagus, bagaimana mungkin bisa tercipta melodi? Saya juga tidak tahu. Kalau saya mau jawab secara langsung, saya bilang saya tidak tahu. Saya juga sesudah tercipta ini, saya juga kaget. Kan biasanya kata pengantar itu nanti di akhir saya tulis. Betul. Kalau jadi sesudah itu saya bilang apa semua ini untuk saya satu mujizat. Yeah. Tetapi ya tentu orang yang menulis mesti ada pengalaman bermusik ya. Ya, pasti. Jadi ya sudah saya bersyukur saya ada studi distudikan ke sana. Saya pikir saya harus buat apa? Siapa yang mau atau buat begini atau siapa yang boleh? Mungkin ada banyak orang boleh. Nah, saya pikir saya boleh karena ada kemampuan yang Tuhan berikan kepada saya. Sudah saya gunakan. Bahkan saya mohon Tuhan supaya saya punya doa supaya kasih panjang umur supaya saya boleh buat lagi untuk masa yang lain dan sebagainya. Tetapi melodi datang dari syair. Jadi minta maaf, saya harus katakan ada sesuatu yang muncul dalam pikiran saya, dalam batin saya, dalam hati saya, sehingga boleh tercipta model yang melodi yang demikian. Mengapa harus demikian pada syair ini? Ya itu saya kira roh juga berbicara ya. Itu saya merasa demikian. Kalau ditanya satu persatu mungkin kita harus analisa. Sebenarnya ini ada tanggalnya saya tulis ya di bawah. Sesudah ketang syair siapa lagu siapa ada tanggal, cuma itu ada dalam file saya. Untuk dicetakkan tidak perlu dimasukkan. Tapi kapan saya buat itu selalu ada. Bahkan di atas pesawat juga dalam goncangan saya juta lagu saya tulis juga di situ. Begitu, jadi pengalaman-pengalaman iman. Kadang-kadang sendiri pulang dari Manado ke Musika Sakra, saya sudah bergumam sendiri. Dan dengan HP saya rekam. Iya, tapi kan kadang orang bilang Profesor itu dia muncul begitu ya, jadi langsung mungkin buat DP demo dulu supaya tidak lupa DP melodi. Atau saya tidak tahu ya. Kalau saya sudah duduk begini, dan ya ada kitab suci di sini, ada PDF kitab suci saya sudah scan itu. Di sini ada beberapa teks buku liturgi saya pinjam di Maria Ratu Damai. Dan saya sudah mulai di situ. Sumber-sumber kitab suci, Bunda Maria di depan. Dan sebelumnya kan saya doa dengan tanda salib. Begitu. Jadi memang saya berusaha supaya bisa waktu itu selesai, karena kalau mau sambung kadang-kadang susah. Oke. Ya, gitu. Baik, Pastor. Ya, kita perlu umat ini terlalu serius sudah dengar ini. Kita akan masuk lebih dalam ke buku ini, tapi boleh minum dulu, Pastor. Sambil nanti umat tetap support ya karya Komsos di sini, di live ini dengan klik bintang, atau di YouTube juga silahkan Anda support untuk karya pewartaan berikut untuk topik yang lebih menarik. Baik, Pastor, kita lihat di sini. Tadi kan Pastor sudah jelaskan tentang antifon yang menjadi sebuah syair lirik dari buku ini.
baik Mazmur tanggapan tadi, antifon pembuka, dan juga antifon persembahan. Nah, kita lihat situ bagaimana dengan ordinariumnya, Pastor. Oh ya. Ordinarium yang kita perhatikan ada misa umat 1, ada juga misa umat 2, tetapi ada di situ misa 17. Kenapa sampai dipilih itu, atau ada alasan tertentu, Pastor, yang menyangkut di situ? Kan rata-rata misa 17 Kyrie dengan 17 kan, Pastor? Ya. Itu bagaimana, Pastor, yang ordinariumnya? Oke, ordinarium. Kan tidak ada gloria pada masa Advent. Ya, jadi memang tidak ada gloria. Nah, kita selalu pakai nyanyian Gregorian, umat tahu. Saya kira khusus untuk nyanyian Gregorian, umat sudah tahu bahwa nyanyian itu pada masa masa Paskah, misa 1. Ya toh? Misa Paskah itu. Kalau untuk misa Advent dan Prapaskah itulah misa 17. Jadi saya memberikan di sini dengan notasi Gregorian karena bagus, kita punya kekayaan kok. Lalu umat pakai Mada Bakti atau ya puji syukur yang dengan notasi angka bisa. Tetapi bagus juga umat tahu datang dari mana itu. Jadi saya masukkan yang notasi Gregorian dan di atasnya ada bantuan notasi angka. Sehingga umat boleh juga menyanyi notasi angka itu. Betul. Ya, di halaman 244 di belakang yang ordinarium. Nah, saya masukkan itu karena memang menjadi kekayaan gereja kita. Lalu kemudian saya berpikir begini, bagus kita ada misa Manado, gitu. Bagus kita ada misa Laudasion dalam puji syukur Mada Bakti, ada misa kita 2, misa kita 4, misa macam-macam di situ. Ya, syukur-syukuran itu dipakai dalam masa biasa. Tetapi apakah itu juga dipakai terus-terusan sepanjang tahun? Pasca, Prapaskah, Advent semua dipakai terus. Mengapa kita tidak ciptakan nuansa baru di dalam masa Advent? Nah, kalau di buku Graduale Romanum sudah jelas. Kita ada 18 misa loh di dalam Graduale Romanum. Dan untuk masa Prapaskah dan masa Advent dikatakan misa 17. Khusus. Itu khusus ya. Itu berarti ada sesuatu tuh dengan melodi dari masa Advent itu atau dari misa 17 itu. Ada suasana yang tercipta dengan melodi itu. Lalu sehingga saya berpikir tentu misa Manado boleh dipakai. Tentu misa Laudasion boleh juga dipakai pada masa Advent. Misa yang lain juga boleh dipakai pada masa Advent. Yang minta maaf disembunyikan dulu Gloria. Tetapi saya buat di sini misa umat 1. Saya tulis misa umat karena memang ini misa umat daripada pakai nama misa Santa Cecilia, misa Santo Gregoris yang tidak tahu hubungannya apa dengan melodinya. Cuma sekedar namanya saja. Saya rasa nama berbicara dong. Betul. Ya. Jadi bukan hanya pilih ada ciptakan misa ordinarium lalu ambil nama sembarang saja. Oh, saya punya nama baptis, saya tulis saja situ, ya kan? Supaya saya top, saya enggak mau. Harusnya mencerminkan. Iya, jadi ini umat, jadi umat yang menyanyi ini. Dan saya buat menurut saya sederhana. Sederhana sehingga umat boleh mengulang itu. Sederhana saja. Mengapa harus buat misa yang susah-susah, yang tinggi-tinggi sampai di langit? Ya kan? Lalu umat tidak bisa nyanyi, hanya kelompok kor yang nyanyi. Akhirnya saya buat misa umat. Dan ada 2, misa umat 1 dan misa umat 2. Misa umat 1 apa? Kalau lihat ada beda melodi yang dipakai dan ada beda suasana yang tercipta. Misa umat 1 untuk minggu pertama dan minggu kedua. Misa umat 2 untuk mulai dari minggu Gaudete, bergembiralah. Jadi melodinya juga lebih hidup pada misa umat 2. Jadi saya ciptakan akhirnya itu yang memang kita harus masuk dalam suasana renungan, suasana meditatif di dalam gereja Katolik. Ya minta maaf, misa-misa yang ada itu memang untuk gembira. Kalau menyanyi misa Manado kan apalagi diiringi kolintang. Memang gembira terus itu dia. Orang Manado memang gembira terus ya. Betul, orang Minahasa. Tapi karena itu saya cobalah ya misa ini. Memang
sudah dekat ya, sudah Ya, betul. dekat. Umat mungkin belum latih, tidak apa. Kita boleh pakai nanti tahun depan berikut. dan sebagainya. Ya. Tentu boleh juga dipakai di masa prapaskah dan sebagainya. Tentu tidak bisa dipakai di masa Paskah dan masa biasa. Karena apa? Tidak ada gloria. Ya. Karena ini diciptakan untuk Advent dan boleh dipakai di masa prapaskah. Iya, Pastor. Itu yang menjadi pertanyaan sebenarnya kita lebih lanjut, itu yang tadi mungkin Pastor sempat singgung. Karena di sini kan sudah tercipta lagu ordinary yang seperti ini toh. Nah, tadi yang sebenarnya tersinggung gitu. Apakah memang bisa, Pastor, yang ini bahwa kan ini 4 pekan. Kemudian umat menyanyi lagu Misa Manado misalnya, Iya. dikesampingkan glorianya. Ya. Itu bisa kan? Secara Artinya kalau kita harus melihat pengarangnya, ya dalam hal ini Pastor Marcel Harun ya almarhum, atau siapapun yang buat di misa itu, berarti itu diciptakan untuk misa yang ada gloria. Nah, Iya kan? ya, Itu berarti masa biasa, Atau masa hari- Natal, hari masa raya. Paskah. Saya rasa sayang kalau mama sudah siapkan macam-macam di meja, Terus lalu cuma makan sudah setengah. kita buang saja tuh yang lain, kasih tinggal singkirkan, dalam arti disimpan, kita cuma ambil ini. Saya rasa pasti mama juga kecewa. Kenapa saya punya anak cuma ambil ini? Ya contoh ya. Nah, mereka sudah ciptakan, sebenarnya diciptakan juga berpikir ini untuk dinyanyikan, bukan untuk disembunyikan sementara. Begitu. Sama dengan misa 1, misa 2, misa 3 dalam gradual Romanum kan demikian. ya. Jadi ya akhirnya mengapa gereja ada misa 17 yang tanpa gloria, karena memang itu dimaksudkan di situ. Jadi saya rasa bukan salah ya, saya rasa tidak pas ya kalau kita nyanyi misa itu di misa Manado, misa yang lain yang ada glorianya, kita nyanyikan pada masa prapaskah atau nanti Advent, kita singkirkan, kita simpan dulu di brankas itu gloria. Boleh atau tidak? Ya tentu boleh saja sebenarnya ya, karena ya ada misa enggak? Ada nyanyian ordinarium yang untuk Advent enggak? Itu kan pertanyaan kita. Nah, artinya sekarang karena tidak ada, akhirnya ya bisa dimengerti bahwa umat akhirnya nyanyikan itu. Jadi saya rasa masih bisa sih, karena tidak ada. Tapi kalau sudah, ya bukan tidak ada ya, akhirnya selalu misa 17 mungkin. Minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Tapi sekarang kan sudah ada, sudah disiapkan khusus untuk itu dengan suasana yang semoga dimunculkan. Betul. Jadi saya rasa pakai yang ini. Cuma ya kalau memang tidak ada ya gimana ya. Saya kira umat juga biasanya ambil misa yang lain, bukan demi dipuji syukur, tapi mereka simpan juga glorianya. Kadang-kadang mereka bilang, pas kita punya giliran wilayah rohani pada masa Advent Prapaskah. Karena apa? Tidak mau latihan gloria. Terlalu panjang. Jadi supaya tidak kentara falsnya dan sebagainya. Maaf. Ya, nah karena itu sekarang kan ada di sini tuh untuk semua umat yang mungkin ya bagusnya memang diadakan entah di wilayah rohani dulu dan ini kemudian dilatih bersama, karena ini sudah ada disiapkan memang khusus untuk Advent gitu. Sayang juga kalau tidak dinyanyikan tuh. Apalagi kekayaan gereja kita ini cuma di gereja Katolik nih ada nih barang ini, nih Gregorian itu. Apalagi tidak semua orang bisa menyanyi ini. Apalagi DP dirijen kan, Pastor. Dirijen bagaimana? Ya harus latihan. Ya itu tuh dirijen lagu Gregorian itu sendiri lagi ya gitu. Tapi kan kita sudah punya YouTube macam-macam toh yang bisa dilihat dari situ. Betul. Belajarlah. Banyak tutorialnya sekarang juga. Iya, banyak tutorial. Jadi bisa. Tapi memang saya masukkan itu karena menjadi kekayaan gereja kita, dan ini kan boleh menjadi buku studi. Bagi saya ini boleh menjadi buku studi. Ada Gregorian dan macam-macam di situ. Ada himne-himne gereja Katolik yang saya juga tetap kasih di dalam nyanyi dalam bahasa Latin dengan notasi Gregorian dan dalam bahasa Indonesia. Sehingga terjemahan bahasa Latin tetap ada di belakang. Dan cara bacanya juga ada di belakang. Sehingga umat tidak usah takut tidak tahu baca Latin. Karena sudah ada di belakang lampiran cara membaca syair. Begitu. Jadi notasinya juga jangan khawatir ada not baloknya, tapi di atasnya ada not angkanya juga. Jadi karena beda-beda tuh orang mau baca kalau misalnya di kunci ini. Tahu,
Ya. Nah, kita masih ingat-ingat sedikit. Dan digampangkan karena ada notasi angkanya di atas. Iya. Itu untuk saya jadi gampang sekali dan seperti tadi saya bilang boleh menjadi buku studi. Ya. Dan saya rasa sangat bagus kalau kita tahu. Mungkin kita tahu dulu ya. Ya. Sesudah tahu kita mulai coba-coba akan sampai pada mencintai. Betul. Karena ini kita punya kekayaan gereja. Dan harus kita nyanyikan sebenarnya. Dan musinya mulai dari ya Frater ya di seminari Pineleng ya. Harus karena mereka calon-calon imam, mereka harus tahu Gregorian dan saya mengajar di sana dan saya kasih Gregorian juga untuk semester ini. Wajib lah itu, Pastor. Ya. Oke, Pastor. Mungkin lanjut lagi dari yang sini, Pastor, supaya kita mungkin bedah satu-satu. Tadi kan ordinarium. Ya. Kemudian ada nyanyian komuni yang Pastor jelaskan tadi dari antifon memang antifon dari komuni itu lirik. Tapi di situ ada mada syukur dan himne. Itu berarti bisa dipakai nanti nyanyian penutup, Pastor. Meskipun biasa nyanyian penutup. Oke. Ya. Jadi di nyanyian komuni dan mada syukur. Ya. Nah sekarang kalau boleh saya mulai dari nyanyian komuni. Ya, oke. Menyesal dalam arti sayang ya. Sayang. Umat cuma menyanyi biasanya sesudah mau komuni, aku rindu akan Tuhan. Memang. Setiap misa selalu mulai Rindu. itu. Atau marilah ya Yesusku. Dua nyanyian itu mungkin boleh tambah satu. Habis komuni itu ini, Pastor, pujian kepadamu Tuhan. Ya pujian kepada. Berarti soklar samut. Syukur. Nah artinya syukur bahwa pujian kepadamu itu dinyanyikan sesudahnya. Sesudah. Kadang-kadang umat baru mau sambut sudah menyanyi lagu yang sebenarnya tidak cocok untuk sambut komuni. Nah itu dalam ada bakti atau puji syukur ya itu ditulis sebenarnya dengan bagus ini nyanyian. Syukur sesudah komuni. Bukan itu. Apa, jadi sebenarnya nyanyian komuni harus dibagi dua. Nyanyian komuni bilanglah nyanyian komuni yang pertama, baru nyanyian komuni yang kedua yang sebenarnya itulah mada syukur sesudah komuni. Nah, kadang-kadang tuh sesudah dihilangkan mada syukur ya sesudah komuni juga dihilangkan. Untuk saya dan ya kita harus meneliti juga yang buku-buku yang ada. Ini kan sebenarnya komuni nyanyian komuni ini nyanyian antifon komuni. Inilah sebenarnya diucapkan sesudah imam komuni. Sebenarnya demikian, bukan nanti sesudah sebelum doa penutup. Ya, sesudah umat komuni. No. Ya itu yang salah. Sesudah umat komuni itu yang salah. Itu yang salah dibaca di situ. Kadang-kadang saya juga salah sih. Ya, sayang kan satu kutipan kitab suci yang bagus ya toh. Jadi sebenarnya pada saat itu langsung dibaca sesudah imam komuni dibaca nyanyian komuni. Baru kemudian imam turun untuk membagi komuni. Antifonnya, Pastor ya? Antifon. Sesudah pastor Itu antifon komuni. komuni, bukan Berarti- antifon sesudah komuni. Berarti dibaca oleh imam sesudah Imam. sambut. Ya. Dan karena itu dinyanyikan juga di sini nyanyian yang di gradual Romanum ini dinyanyikan sementara itu. Jadi mengganti, mengganti yang sebenarnya aku rindu akan Tuhan itu. Karena dia punya antifon komuni justru untuk menghantar umat. Karena itu agak cuma agak sulit ya karena kalau kita mau menyanyikan. Maka dalam buku ini saya membuat nyanyian-nyanyian aku rindu atau nyanyian komuni yang sering dipakai langsung dipakai sesudah itu. Jadi pada saat imam mulai turun membagi komuni maka dinyanyikanlah nyanyian yang itu menggantikan nyanyian yang sudah ada. Sesudahnya ya bilanglah memang kalau masih komuni ya sesudahnya barulah mendekati akhir dinyanyikan nyanyian yang tanda kutip bukan nyanyian komuni pada awal itu. Jadi sebenarnya harusnya begitu. Berarti nyanyian komuni ada mada syukur. Lalu ada mada syukur. Mestinya sih mada syukur boleh dinyanyikan siapa yang mesti bersyukur? Cuma umat kah? Imam enggak? Semua. Jadi mestinya kalau imam sesiap di altar baru dinyanyikan mada syukur sesudah komuni.
Tapi yang jadi kan ya minta maaf, umat suka pulang cepat. Belum mereka terima berkat, ting so sambut. Nah itu juga. Nah, dan kadang-kadang minta maaf secara pastoral, pastor juga mungkin mesti cepat-cepat. Karena mau pergi ke stasi kemana ya sudah akhirnya situasi pastoral membuat kita lain. Sehingga akhirnya bahwa ya saya 6 tahun di seminari Kakaskasen itu dulu pastor-pastor Belanda, pastor Reuter yang Palu, Simon Reuter, lalu pastor Gerrit Jansen yang mengiring. Sesudah sang imam dia selesai dengan atur-atur kembali piala, dia pergi ke tempat duduk, baru dinyanyi sama-sama, kami berdiri, dinyanyi sama-sama Mada Syukur sesudah komuni. Jadi saya dididik seperti itu dan memang diajarkan begitu. Cuma yang jadi sekarang ya lain. Nah dulu kan masih frater ya enggak bisa bicara banyak. Sesudah jadi imam apalagi studi boleh bicara banyak. Tapi ya bagaimana mau ubah ya? Itu saya tidak tahu. Seperti tadi kan secara pastoral ya pastor mesti cepat-cepat pergi. Ada misa kedua, misa ketiga harus dengan mobil motor ke sana. Akhirnya ya minta maaf umat juga suka cepat-cepat pulang. Nyanyian akhir kan kalau boleh 1 ayat saja nyanyian penutup. Ya. Padahal nyanyian kan dibuat beberapa ayat ya memang tidak perlu dinyanyikan semua. Tetapi ada maksud kan untuk dibuat itu. Akhirnya muncul ya, biasa kok begitu. Iya, biasa kok begitu. Ya jadi itu. Ya. Kalau dibilang sekarang imam-imam pastor-pastor harus menyanyikan itu Mada Syukur sesudah komunik pada saat siap karena bersyukur umat dan imam. Siapa bilang tuh dia? Pastor Hari, Baru bilang mesti begitu. Ya sudahlah kita bicara tuh sekarang di podcast ini dia ya enggak apa-apa. Dikritik kan bagus. Tapi kan pada prinsipnya itu seharusnya seperti itu. Seharusnya begitu. Jadi ya bagus juga kalau dipraktekkan nanti. Tapi jangankan begitu, antifonnya sudah tidak dibaca. Dan kan antifon komuni, antifon pembuka juga sudah tidak dibaca. Padahal itu menjadi nyanyian pembuka. Nyanyian pembuka adalah antifon itu yang dinyanyikan, itu baru nyanyian pembuka. Cuma yang jadi adalah awalilah. Boleh dipakai? Boleh. Karena ya sudah. Tidak ada lagu lain, tidak ada antifon itu yang dibuat. Karena itu saya mohon kepada Tuhan kasih umur panjang supaya antifon itu bisa yang sebenarnya sudah ada dalam Gregorian bisa dibuat dalam berbait ya pakai 4 ketuk, 3 berbirama ya. Seperti yang saya buat di Advent ini. Jadi bagi saya ini sumbangan untuk umat Katolik Indonesia. Bukan cuma umat Katolik di Kuskupan Manado. Nah pertanyaan apakah sumbangan ini dipakai oleh umat kita? Nah. Itu. Pengalaman ini kan saya sudah Percikan Hati sudah cetak lama ini. Sebenarnya tahun lalu mestinya dicetak. Sudah selesai dari tahun lalu loh. Untuk Advent lalu. Cuma ya minta maaf untuk cetak kan harus punya uang. Nah, itu ya dia. Harus punya uang. Dan uangnya saya cari. Ya saya harus bilang. Namanya cetak kan punya perlu uang. Biar Percikan Hati MSC tapi saya harus bayar kepada profesional MSC. Dong, profesional. Ya harus profesional. Jadi akhirnya harus ada uang untuk cetak ini ya. Nah, bagi saya mengapa bukan soal uangnya tetapi kekayaan liturgi ada di sini saya rasa. Cuma itu pengalaman ya sudah anggota Musika Sakra yang ratusan orang mereka terbagi-bagi di Manado, Kevikepan Manado, di Kevikepan Tomohon setiap hari Minggu akhirnya mereka bukan menjual ya, menunjukkan kepada umat siapa yang mau beli silakan. Saya bilang sama mereka jangan dola-dola Pak umat untuk membeli ini. Umat lihat kalau suka silakan, kalau enggak terserah. Dan saya boleh membaca data. Ini untuk saya penelitian loh. Mereka laporkan, saya tanya bagaimana, saya membaca data. Sejauh mana umat peduli. Ya, saya tidak mau pembinaan umat juga tertarik dengan liturgi. Dengan mau membaharui kan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bukan nyanyikanlah nyanyian itu terus untuk Tuhan. Tapi yang jadikan nyanyikanlah nyanyian itu terus untuk Tuhan. Itu yang jadikan di dalam gereja kita. Tapi nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan yang adalah kata-kata kitab suci kan tidak jalan. Tidak jalan.
Tapi kan di sini sebenarnya semua sudah diatur kan, Pastor, per pekan, nyanyian apa yang sebenarnya. Ya ini menurut saya kalau ini juga sudah tidak tertarik ya gimana ceritanya? Kau mau kasih Leni Bar ini pasti peta tidak. ini. Oke, pasti Waduh, baca not balok kemarin ya pasti ngelengar, apalagi bahasa Latin semua. Artinya Ya. ini sudah disiapkan. Pastor, terus yang bagian di bawah itu himne itu apakah bisa dijadikan nyanyian penutup? Atau Nah, himne itu. itu bisa, ya himne. Bisa dipakai. Kita ingat kan Paus Fransiskus almarhum, dia selalu nyanyikan satu himne Maria di akhir Ya. perayaan Ekaristi. Betul. Bahkan menjadi nyanyian penutup lah, himne kepada Salve Regina Ya, atau sering macam-macam. itu. Itu bagus sekali loh. Lalu beliau di hadapan Bunda Maria, ya, menyanyikan itu dan umat ikut. Himne itu penting dalam gereja Katolik. Itu bisa dipakai sebagai nyanyian penutup, itu bisa sudah ditulis di dalam cara memakai buku ini. Ada halaman-halaman di depan yang ada berapa halaman, itu cara memakai buku ini. Sudah dijelaskan secara mendetail. Ada banyak halaman, mungkin ada berapa ya? 15 halaman cara pakai buku ini. Nah, di situ ditulis tentang himne. Jadi silakan dipakai himne-himne itu. Cuma jangan juga serampangan dipakai, karena ada himne yang dipakai untuk minggu pertama dan minggu kedua. Dan ada himne yang dipakai untuk sesudah minggu ketiga. Ya. Nah, ada apa dengan minggu ketiga? Itu kan pertanyaan. Ya, umat coba lihat imam memakai itu yang tadi merah mawar, ya toh? Mengapa merah mawar? Berarti ada apa-apa toh secara liturgi. Ya kan, ada apa-apa, bukan variasi. No, gereja Katolik tidak kenal variasi. Enggak. Jadi itu bukan soal variasi. Secara teologis ada sesuatu di situ. Bergembiralah dan sebagainya, ya kan? Dan himne-himne itu berbicara juga kepada kita. Ada himne yang bagus, Rorate celi decu super, ya toh. Dan itu sebenarnya dipakai pada minggu keempat. Dan minta maaf, hanya pada minggu keempat. Karena apa? Hanya karena antifonnya adalah antifon minggu keempat, dalam bahasa Latin Rorate celi de super. Jadi lagu itu dibuat pada waktu untuk maksud itu. Mengapa di akhir? Karena tadi kan saya bilang secara teologis ada minggu pertama dia naik. Secara teologis dia naik ke minggu kedua, dan dia naik terus pemahaman dan penghayatan kita serta dinamika untuk Tuhan Yesus semakin dekat. Ya, jadi itu kita ada jalan naik loh sampai di sana. Sehingga di minggu ketiga ini setelah kita ingat orang berdosa-dosa yang orang mesti minta ampun kepada Tuhan, kan ada sakramen pengampunan pada waktu itu, sakramen rekonsiliasi. Kan itu dibuat. Lalu kita gembira sekarang di minggu ketiga. Sehingga nyanyiannya berbeda, himne-himne juga berbeda. Lalu kemudian Rorate celi di minggu keempat itu sudah surga, ya. Rate bersukacitalah surga. Jadi kita tidak lagi bicara tentang kita punya kelemahan manusiawi, sudah dekat sekali. Ini bahkan sudah bicara tentang surga yang bersukacita. Jadi di situ akhirnya Rorate dipakai pada saat itu. Betul. Ya, umat sekarang kadang-kadang pakai itu pada minggu Advent pertama. Jadi lupa saja itu kelemahan-kelemahan manusiawi, kita coba ingat saja kegembiraan surga. Mungkin bagus sih, syukurlah ya. Daripada tidak dipakai sama sekali. Tapi kan itu lain, itu ada puncak-puncak. Jadi karena itu lagu tidak sembarang dipakai, lagu juga ada yang berbeda setiap kali. Sama dengan apakah kita mau di ulang tahun kita mau menyanyi Tuhan berikanlah istirahat, kan tidak. Lagu itu khusus untuk ada pemakaman atau requiem. Jangan nyanyi di sana. Tapi ya itu kan langsung kelihatan dari syairnya. Tapi kalau dalam melodi dengan bahasa Latin mungkin ya tidak tahu lalu sembarang saja dipakai. No. Janganlah. Berarti harus baca baik-baik dulu panduan penggunaan buku ini ya. Pakailah di sana. Apalagi bahasa Latin ini nanti salah arti. Betul. Bisa. Begitu juga itu urusannya. Datanglah O Immanuel, ya. Itu sesudah tanggal 17. Oh iya.
Pertanyaannya mengapa sesudah tanggal 17? Itu kan pertanyaan. Ya. Atau mengapa baru mulai tanggal 17 itu? Karena datanglah O Immanuel, datanglah O Immanuel. Tapi kita kan di mana bakti puji syukur, oh datanglah Immanuel. Saya rasa salah itu. Karena itu harus antifon O. Antifon O ada 9 hari. Novena namanya. O Sapientia, O Immanuel, O macam-macam, O Clavis Davidis. Itu dari 17 itu mulailah 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Semua itu 9 hari antifon O. Tapi umat kan sudah mulai nyanyikan itu mulai dari awal. Minggu pertama Advent semua nyanyi itu. Ya. Oh datanglah Imam. Memang gitu ya, oh datanglah sih. Ya. Tetapi ya sama sayang tuh kalau kita dari minggu Advent lalu kita sudah perong di gereja itu pohon den. Jadi Natal kita sudah bawa di masa Advent. Kita kasih pohon den di situ. Itu kan akhirnya setelah Natal kita sudah tidak rasa lagi bawa pohon den dengan keharumannya yang khusus, ya tahu. Begitu juga itu lagu-lagu ini nanti dinyanyikan sesudah tanggal 17. Dan saya ubah, datanglah O Immanuel. Yang saya rasa salah itu, oh datanglah Immanuel. Dan mengapa saya ubah? Karena kalau saya mau ambil itu oh datanglah berarti ya mungkin copyright ya. Yeah. Tapi kalau bilang saya datanglah oh maka saya tidak perlu minta izin untuk copyright. Dan saya terjemahkan ulang ini. Oh iya. Semoga tidak mengganggu umat dan semua. Ya, tapi mesti latihan toh. Nanti mereka bilang, ya dulu sudah ada semua bunga ikut bernyanyi, lalu kemudian tiba-tiba datang semua kembang bernyanyi senang. Nah ini saya dah ubah, tetapi saya boleh pertanggungjawabkan karena ya saya tahu bahasa Latin, 6 tahun belajar, jadi saya boleh pertanggungjawabkan. Nyandak sombong itu kan, nyandak besar. Mengaku itu besar. Ya saya bersyukur dan belajar bahasa Latin. Iya besar. Oke besar. Mungkin terakhir pertanyaan menyangkut ini karena sebagian-bagian tadi sudah dijelaskan tuh. Iya. Apakah mungkin inkulturasi itu tidak ditempatkan di dalam ini atau nanti di dalam nyanyian yang lain, Bos? Iya. Mungkin. Ya. Atau mungkin gaya nyanyiannya aja bisa bukan gayanya. Saya harus mengaku ya pertama-tama saya tidak tahu bahasa Tombulu. Ya tahu. Saya tahu forma melodi-melodi khusus ya, kalimat-kalimat khusus ya, kekasan melodi dari budaya kita ya, yang berapa not pentatonik dan sebagainya. Tapi saya berharap saya tidak perlukan, bukan saya yang harus ciptakan semua. Siapa tahu ada komponis-komponis baru yang boleh buat tentang itu. Karena itu saya pikir ini boleh jadi buku studi dan buku gerakan bagi siapapun yang boleh mencipta. Jadi ya, semoga ini menggigit, boleh menggigit menjadi memukul mereka. Coba buatlah lagu untuk budaya, ya jangan semua hari singkok semua. Hari singkok semua. Mana ada musika hari singkok. Jangan, saya pikir itu. Saya sementara buat untuk masa gradual pemakaman. Saya sudah buat dan itu lengkap sekali 600 halaman. Lalu harus dibagi 2. Cuma saya harus buang yang lain. Akhirnya itu akan saya ciptakan untuk di perpustakaan 600-an itu, tetapi untuk umat akhirnya saya harus buang-buang yang lain. Tapi yang penting sudah ada satu yang lengkap. Untuk umat kan tidak perlu sebanyak itu. Betul. Nanti kemudian menyusul lagu-lagu yang lain. Saya sudah buat beberapa lagu untuk budaya dengan minta Pastor Anies Pinontoan yang koreksi itu kata-kata syair dan saya buat ya. Sudah ditampilkan oleh Musika Sakra pada waktu di Tuminting Tuminting atau siapa ya, mungkin Kevikepan atau apa, buat Natal bersama di sana. Tapi saya harap ada orang lain yang boleh tertarik, bahkan juga dan kamu untuk menciptakan lagu-lagu lain silakan. Mungkin mari bersama-sama dengan Musika Sakra. Betul. Seperti itu. Jadi ini ya harus ada pastor-pastor hari singkok yang lain. Walaupun bukan pastor,
Awam juga bisa. Yang peduli dengan nyanyian. Betul ya. Liturgi nyanyian, karena nggak sembarang orang nyanyian ini. Apa tadi Pastor P kata, ini bukan masalah modifikasi. Bukan. Tapi apa ya, pokoknya untuk umat nih kita, Iya, juga untuk para pastor semua. Juga belajar ini. Kami sementara buat juga YouTube-nya. Ya, tapi betul. Tidak gampang ya untuk buat betul, itu. Pastor. Supaya karena umat bilang, pastor, mari mau dengar lagu itu. Kadang-kadang umat lebih senang dengar ya daripada baca not ya. Betul. Kalau latihan dengan notnya jadi. Tapi kalau dengar langsung DP lagu jadi. Cepat itu. Betul. Saya heran. Tapi ya kenyataan begitu. Kalau dengar langsung jadi. Kalau baca not tidak jadi. Makanya nyanyian yang sudah tahu, kalau suruh baca DP not tetap mentah miring. Betul. Nah akibatnya ya kalau sudah salah untuk diperbaiki susah. Susah. Sudah salah susah. Ya. Banyak dari Mada Bakti puji syukur dinyanyikan salah. Bisa Manado saja dinyanyikan salah. Ambil nafasnya saja salah. Kalau mau dibenarkan susah. So biasa kok begitu. So biasa kok. Ya. Kita berdosa sama-sama ya kalau dikritik ya. Tidak apa-apa. Pastor yang tanggung jawab, kita kan cuma host di sini. Oke deh, boleh. Tidak apa-apa. Oke. Baik Pastor, mungkin begitu ya Pastor untuk pembicaraan kita hari ini. Susah 1 jaman lebih ini. Mungkin nanti untuk pembahasan berikutnya lebih detail kita undang lagi Pastor Hari kemari. Mungkin dengan anggota musika sakra atau apa. Dengan keyboard kecil untuk memang langsung kita praktekkan, tetapi minimal bagian-bagian dari gradual masa Advent ini Pastor Hari sudah jelaskan. Jadi seluruh umat yang mau untuk punya buku ini dan sebaiknya punya ini untuk studi tadi juga bisa, untuk nyanyian selama masa Advent juga bagus. Saya tambah, ini ada untuk tahun A, tahun B, tahun C. Ya. Komplit ini. Karena kita punya bacaan kan berbeda-beda untuk tahun biar betul. Advent tahun 1 A, B, C berbeda-beda. Jadi melodinya sama, tapi syairnya berbeda. Nah itu juga satu kesulitan besar bagi saya. Kan penggalan suku katanya pasti beda, Pastor. Dengan notasinya kan. Nah, beda. Ya itu dia. Menyesuaikan itu. Menyesuaikan. Itu satu mujizat bagi saya kok bisa. Mestinya diciptakan lagu lain saja toh. Ya. Tapi daripada umat susah. Banyak mesti latihan. Latihan melodi ini syairnya ABC punya. Saya heran kenapa bisa jadi, tetapi saya rasa ini karya Roh Kudus, karya surga. Oke. Baik Pastor. Mungkin terakhir Pastor ada ajakan untuk umat mungkin perihal gradual Advent atau tentang nyanyian sepanjang masa Advent atau mungkin nyanyian selama perayaan liturgi gereja. Pastor sebagai ahli musik liturgi di sini mungkin ada pesan untuk seluruh umat. Oke, bagi umat yang mungkin ikut dan mendengar ini, pertama jadilah orang Katolik yang bukan sembarang Katolik. Kita punya Ekaristi kudus yang memang betul-betul kudus, bukan sembarang Ekaristi. Sehingga bukan sembarang nyanyian lagu dibawa ke situ. Itu mestinya begitu gereja Katolik atau kita di Kuskupan Manado kita tidak bilang harus mestinya ada imprimatur ada nihil obstat kan, semua sudah ada, tetapi mari ciptakan liturgi Ekaristi yang sungguh bagus, bukan cuma bagus, sungguh meriah, bukan cuma meriah tapi sungguh mulia, bukan cuma mulia tapi memang betul-betul kudus. Dan itu cuma bisa dengan keterlibatan menyanyi dan nyanyian yang bagaimana. Suasana Natal berbeda dengan suasana biasa, masa biasa, masa Advent, masa Natal. Nah, antara Natal dan sekarang masa biasa ada masa Advent. Suasana juga lain. Mari ciptakan suasana itu sehingga apa yang secara visual dalam Ekaristi dengan warna liturgi berbeda, dan apa yang secara audio ya. Jadi audio visual akhirnya bisa mengantar jiwa kita ke surga. Seluruh kehidupan kita sehingga suasana hati jadi lain untuk kemudian Natal itu menjadi mulia, menjadi terang yang bagus dengan bunyi lonceng yang bagus. Itu saja. Baik.
Akhirnya terima kasih Pastor Ya. sudah hadir di studio Komsos hari ini di program Rangkum Ruang Katekesi Umat untuk seluruh umat. Ajakan bersama untuk kepedulian kita tentang nyanyian liturgi khususnya pada masa Advent yang sudah ada dalam buku nyanyian gradual masa Advent. Kalau umat ingin memiliki buku ini kemana Pastor? Bisa di Ya, ke Musika Sakra. Musika Sakra bisa di Tomohon atau ke saya juga. mungkin didaftarkan di paroki mungkin nanti langsung dipesan Ya, ke pusat paroki, ya. ke Musika Sakra juga bisa. Jadi ini buku yang bagus untuk kita miliki bersama. Akhirnya sekali lagi terima kasih Pastor, akan diundang tentu berikut untuk pembahasan. Terima kasih juga kepada Pastor Made, staf di Montini Jaya Ya, terus. amin, terima kasih. Dan seluruh umat juga yang sudah mendengarkan pembicaraan kami ini, terima kasih banyak dan juga untuk supportnya, terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati dan ingat kita peduli dengan nyanyian liturgi dan menyanyi dalam perayaan liturgi karena menyanyi dengan baik itu sama dengan berdoa. 2 kali. 3 kali lah. 3 kali, 4 kali. 4 kali. Boleh. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya.